Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlis. Saya merupakan mahasiswa Pascasarjana di Politeknik Setiawan Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah Teori Kebijakan Publik dan Aplikasi Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara. Di dalam video ini kita akan membahas tentang kebijakan publik. Saya akan membahas kebijakan publik menurut para ahli dulu. Jadi ini menurut Thomas Erdai mendefinisikan kebijakan publik sebagai sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintahan. Nah, ini juga menurut David Easton mendefinisikan tidak hanya berupa apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi tugas apa yang dikerjakan oleh pemerintah karena sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggungjawabkan. Dari definisi-definisi para ahli, saya mendefinisikan juga tentang kebijakan publik bahwa kebijakan publik itu kompleks jatuhnya seperti keputusan. Nah, dari kata publik sendiri berarti umum atau masyarakat. Jadi kebijakan publik merupakan keputusan yang bersifat umum yang ditentukan oleh pemerintah guna menyelenggarakan pelayanan dan keputusan daerah sendiri. Keputusan oleh pemerintah guna mensejahterakan rakyatnya. Nah, saya akan menyambungkan tentang kebijakan publik dengan fokus kuliah saya, yaitu manajemen sumber daya manusia aparatur. Untuk kebijakan publik mengenai manajemen sumber daya manusia aparatur, saya mengambil contoh yaitu seleksi penerimaan CPNS. Isu yang terjadi dalam seleksi CPNS tahun ini, ada 17.000 formasi CPNS berpotensi kosong karena tak lulus seleksi. Pemerintah membuka sekitar 150.000 formasi pada seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 formasi yang berpotensi kosong. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau BKN, hal ini dapat terjadi karena tidak ada peserta CPNS yang berhasil lolos seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Ini yang sangat disayangkan. Banyak kekecewaan yang lahir bagi mereka yang tidak lolos. Rendahnya persentasi penerimaan tersebut dikarenakan kegagalan peserta tes CPNS di fase seleksi kompetensi dasar atau SKD, yang di dalamnya terdapat komponen soal TKP, TIU, dan TWK, beserta passing grade yang menyertainya. Angka kekosongan tersebut tentu sangat mengkhawatirkan, terutama bagi pemerintah daerah yang membuka formasi jabatan CPNS. Alih-alih membutuhkan dan menerima CPNS baru sebagai akibat dari banyaknya PNS yang pensiun, justru banyak formasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah yang masih kosong dikarenakan banyak peserta tes yang gagal memenuhi passing grade yang ditentukan. Tentu saja hal ini akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya roda pemerintahan daerah. Dampak langsungnya, beban kerja PNS di pemerintah daerah tentu akan bertambah seiring dengan kurangnya jumlah PNS yang diterima dan bekerja di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Dampak tidak langsungnya, pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat juga menjadi kurang maksimal sebagai akibat dan kurangnya dukungan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Mengenai hal tersebut, sudah selayaknya pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang agar persoalan penerimaan CPNS tahun ini dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Solusi yang dapat menjadi jalan alternatif diantaranya, pertama, memaksimalkan hasil tes yang ada saat ini. Secara operasional, dapat dijelaskan bahwa panitia penerima CPNS dapat memilih peringkat teratas sesuai dengan jumlah kebutuhan formasi untuk dapat diangkat menjadi CPNS meskipun beberapa di antaranya mungkin tidak memenuhi passing grade. Sebagai contoh, formasi jabatan A membutuhkan 5 orang CPNS, sedangkan hanya dapat 3 orang yang dapat memenuhi passing grade yang formasi tersebut.
Panitia penerimaan CPNS dapat memaksimalkan peringkat selanjutnya berdasarkan ranking sebagai bagian yang diterima pada proses SKD dan formasi jabatan A tersebut meskipun peringkat selanjutnya tidak memenuhi passing grade baik per bidang maupun secara akumulatif. Hal tersebut masih sangat dimungkinkan karena setelah diterima mereka masih harus melalui tes seleksi kemampuan bidang atau SKB dan juga ke depannya masih banyak kesempatan peningkatan kapasitas diri pada CPNS melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan diklat yang rutin digelar dan masing-masing instansi. Kedua, saya kurang sepakat dengan alternatif yang ditawarkan pemerintah dengan menurunkan passing grade secara langsung pada tes CPNS kali ini daripada menurunkan passing grade yang ada. Lebih baik melakukan pemetaan dan kategorisasi dari ketiga bidang yang ada di dalam soal tes. Jika ada peserta tes yang tidak lulus salah satu dari 3 bidang tersebut, padahal secara akumulatif nilainya telah mencukupi nilai passing grade yang ditentukan, maka peserta tes tersebut dapat diterima sebagai CPNS atau diterima untuk mengikuti proses tes selanjutnya atau SKB. Yang ketiga adalah dengan setiap instansi dapat melakukan optimalisasi. Dia menjelaskan optimalisasi itu dilakukan pada tahap akhir seleksi, di mana instansi dapat memilih peserta untuk ditempatkan pada posisi kosong tersebut dengan syarat mereka harus memperoleh nilai atau skor tertinggi kedua dan posisi yang akan ditempatkan sesuai dengan pendidikan yang ditempuh sebelumnya. Solusi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai solusi jangka pendek yang dapat diambil guna memenuhi kuota formasi CPNS baik di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seperti kementerian atau lembaga. Kemudian, agar kejadian seperti ini tidak terulang pada tes CPNS di masa yang akan datang, pemerintah harus bisa mulai mengkaji bobot soal yang diujikan beserta kemungkinan passing grade yang akan ditetapkan pada tes CPNS berikutnya. Soal yang diujikan tentu tetap harus berbobot, relevan, dan job desk umum yang nanti akan menjadi tanggung jawabnya dan juga harus mampu menggambarkan kemampuan seseorang tersebut sehingga dapat disimpulkan apakah mereka layak atau tidak layak untuk diterima sebagai abdi negara. Kemudian setelah memiliki bobot soal dan relevansinya dengan bidang pekerjaan kelak sebagai abdi negara, pemerintah harus mampu menentukan passing grade yang sesuai agar proses kompetensi dalam tes tersebut betul-betul kompetitif dan dapat diperjuangkan secara realistis oleh para peserta tes. Dengan ditetapkannya solusi-solusi tersebut diharapkan terlahir para pegawai negeri sipil atau PNS yang berkompetensi tinggi yang pada akhirnya nanti mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itulah tadi ulasan video tentang permasalahan seleksi tes CPNS tahun ini, bahwa masih banyak formasi yang kosong, padahal saat ini pemerintah membutuhkan tambahan SDM akibat banyaknya PNS yang pensiun, nilai passing grade yang semakin tinggi, dan kebijakan yang harus diperbaiki. Yang pertama, memaksimalkan hasil tes yang ada pada saat ini, yang lulus passing grade maupun yang tidak lulus passing grade, dengan melihat nilai ambang tertinggi. Kemudian yang kedua, baiknya melakukan pemetaan dan kategorisasi dari ketiga bidang yang ada di dalam soal tes tersebut. Yang ketiga adalah dengan tiap instansi dapat melakukan optimalisasi. Optimalisasi itu dilakukan pada tahap akhir seleksi, di mana instansi dapat memilih peserta untuk ditempatkan pada posisi kosong dengan syarat mereka harus memperoleh nilai atau skor terbaik kedua dan posisi yang akan ditempatkan sesuai dengan pendidikan yang ditempuh sebelumnya. Jadi tawaran ini semoga bisa diterima oleh pemerintah pada saat tes CPNS tahun berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.